Pemirsa, perang urat syaraf antara Umi Pipik dan Suci, istri pertama Sunu, ex-vokalis Mataben, kembali memanas. Baru-baru ini mencuat postingan ungkapan kegelisahan Suci yang diduga ditujukan untuk menyindir sikap suaminya Sunu yang menikahi siri Umi Pipik tanpa sepengetahuan dirinya. Pada postingan kalimat menohok itu, bahkan Suci menyentil nyali sang suami dengan mengajukan pertanyaan kritis. Nikah siri, apakah boleh dilakukan tanpa sepengetahuan istri? Kalau Anda tidak punya cukup nyali untuk memberitahukan istri Anda, kenapa memaksakan diri memiliki dua istri? Kami khawatir, model rumah tangga apa yang akan Anda bangun? Pernikahan macam apa yang dilakukan dengan diam-diam dan tanpa diketahui istri pertama? Kalau niatnya ibadah, kenapa sembunyi? Tulis akun Suci JSH. Postingan yang diduga kuat milik istri sah Sunu itu beredar luas setelah santer terdengar jika Umi Pipik diam-diam telah melahirkan anak buah cintanya dengan Sunu. Namun hingga kabar ini beredar, belum ada klarifikasi baik dari Sunu maupun Umi Pipik. Luapan kekecewaan Suci pada sang suami pun Umi Pipik yang dulu diidolainya barangkali adalah letupan emosi yang sudah menggunung. Hati wanita mana yang tak tersayat jika cintanya ditikam dari belakang. Dari raut wajahnya saat kami temui beberapa bulan lalu di Bogor, Suci tampak memendam amarah dan murka yang hebat. Namun ia mencoba bersikap acuh saat ditanya ihwal hubungan sang suami dan Umi Pipik. Saya nggak tahu apa-apa, nggak mau ikut campur urusan siapapun dan nggak tahu apa-apa. Kalau mau langsung aja tanya sama Sununya, sama Pipiknya ya. Hey, happy morning pemirsa. Semangat pagi bersama saya tentunya Reza Nangin ya, hanya di Obsesi. Nah, ini isu yang udah terpendam lama dan akhirnya hot lagi nih. Ini kan jadi pasca istri sah Sunu ini, Suci memposting kalimat sindiran soal izin berpoligami. Wow ya, tapi benar atau tidak gitu ya, postingan tersebut itu ditujukan untuk sang suami Sunu yang kabarnya sudah menikah dengan Umi Pipik. Nah, bahkan katanya telah melahirkan. Waduh, kira-kira nih menurut ahli supranatural Mbak Yu. Pagi Mbak Yu, gimana nih Mbak Yu ngelihat video yang tadi ini ya, itu bener nggak sih udah ada pernikahan dan juga ada benih cinta? Sangat betul. Kasihan sebagai seorang sesama wanita diperlakukan seperti itu sangat menyakitkan. Sih, itu sangat miris sekali gitu ya. Maksudnya benar juga tadi kata-katanya Mbak Suci ya tadi, kalau misalnya memang itu ibadah kenapa mesti sembunyi? Bagi pihak laki yang harus bertanggung jawab menyelesaikan salah satu atau memang harus merangkul semuanya, itu harus ada pertanggungjawaban dari pihak laki-laki. Siapapun itu. Belajar tanggung jawab dari hal kecil kan. Aku hal berjalan seperti ini kata justru memang kita mesti belajar tanggung jawab dari hal kecil. Iya betul. Kalau hal kecil tidak selesai, berarti hal besar seperti apa? Jadi kualitas orang kan kelihatan dari situ. Yang kasihannya akhirnya yang jadi korban adalah anak-anaknya. Betul. Jadi di karena postingannya pemikiran jangka pendek, tidak mikir jangka panjang. Betul, benar. Setuju Mbak Yu. Ini kan jelek banget ini kan ya si Mbak Suci ini postingannya gitu. Karena menurut Mbak Yu ini asli nggak ini menggambarkan isi hati seorang istri yang dikhianati suami. Karena nggak ada alasan lagi selain masalah keluarganya dia dengan masalah dengan Sunu. Karena bagi dia masa terombang-ambing tanpa penjelasan. Siapapun wanita akan bersikap seperti itu. Gitu loh. Tapi kalau Sunu diam dan tanpa bicara soal soal ibadah apapun itu nggak seperti ini caranya kalau menurut saya. Iya, karena kan apalagi Mbak Suci pun juga bukan tipe kayaknya sebelum mungkin tiba-tiba ngomongin orang lain kan ya. Tipikal orangnya udah lego aja, udah legowo, udah ikhlas, tapi namanya sakit hati nggak bisa disembunyikan. Mata tuh nggak bisa dibohongi, seperti itu. Iya sih. Hati-hati bersikap. Anak sih masalahnya ya, bawa-bawanya. Kalau jangka panjang dipikirkan, akan mikir anak sana, anak sini. Anak sana, anak sini. Iya, dia harus dipikirkan itu. Oke, ini makin seru nih. Tapi sebelum kita ke sana, ini kalau pandangan dari Mbak Yu, ini cinta Sunu ini memang sudah terbagi kah atau memang mungkin sudah tidak ada kah ke Suci atau sudah lebih tidak ada berat ke Suci siapa gitu? Kalau seorang Sunu masih sayang dengan Suci
dia akan tetap merangkul kedua pihak untuk berbicara langsung atau berbicara untuk bagaimana baiknya. Tapi dengan mengambil sikap salah satu merasa dia yang paling berkompeten untuk mengambil sikap tanpa memperdulikan perasaan seorang sucinya, berarti dia hanya mempertimbangkan perasaan seorang yang baru ini. Seperti itu. Benar. Itu sangat apalagi kan ini kan kasus poligami itu kan bukan kasus yang pertama juga ini. Betul. Dia harusnya bisa melihat kalau misalnya memang maunya itu adalah dibagi dua rata gitu kan pasti dia bisa merangkul itu. Betul. Aduh, kalau misalnya memang isu pernikahan ini benar nih ya, terus bukan isu lagi. Memang ya tinggal bersahaja dan berkualitas bahwa iya dan bagaimana caranya dan lebih sama-sama enak itu kan lebih terbuka dan yang sakit itu akan sedikit pecah perasaannya gitu loh. Sebenarnya gitu. Dengan jujur itu pasti permasalahan akan jauh lebih cepat. Menyakitkan untuk pertama kali didengar, tapi kedepannya atau kebelakangnya akan efeknya itu akan lebih nyaman. Seperti itu. Karena memang kadang-kadang kejujuran menyakitkan tapi harus dilakukan. Seperti itu. Biar nggak ada yang merasa dirugikan dan sakiti. Apalagi seorang perempuan yang udah punya anak diginikan, aduh. Kamu ketahuan. Oke Bayu. Ya. Yang jelas apapun ya kita berharap yang terbaik ya, jangan saling menyakiti selalu yang terbaik. Ya, saling gitu. Menghormati sama wanita dan sama makhluk. Karena benar karena begitulah seharusnya cinta gitu. Cinta itu tidak menyakiti perasaan. Nah, harus. Next ini pasca dikabarkan putus dari Hilda ya Mbak Yu. Billy katanya jatuh sakit dan dilarikan ke rumah sakit. Check this out. Pemirsa, diguncang isu putus dari kekasihnya Hilda, presenter Billy Syahputra dikabarkan ambruk sakit. Kabar itu mencuat setelah kemarin foto-foto Billy saat terbaring di sebuah rumah sakit beredar luas ditemani Hilda kekasihnya. Iya, jadi tadi malam itu aku sih dapat kabar gitu. Sebelumnya kan emang telepon-telepon terus kan Bang Billy gitu. Badan aku nggak enak gitu kan. Cuman aku pikirnya kan karena memang dia nggak dirasain kali ya. Dia biasa sakit tuh suka nggak dirasain gitu. Makanya aku sedih banget gitu, kok kamu bisa begini sih gitu. Jatuh sakit secara tiba-tiba memang cukup mengejutkan. Apalagi di hari sebelumnya tim kami masih melihat fisik adik almarhum Olga Syahputra itu relatif segar bugar. Kecuali raut wajahnya yang tampak kusut, sekusut cintanya dengan Hilda. Karena itu boleh jadi ambruknya fisik Billy kemarin diduga lebih karena frustasi memikirkan masa depan asmaranya yang tak menentu dengan Hilda. Dan tubuhnya makin drop setelah Billy mendengar rumor jika Hilda menghabiskan malam bersama lelaki lain. Ke tempat live musik aja gitu, lagi nyanyi-nyanyi gitu, kumpul bareng teman-teman gitu kan nggak ada salahnya gitu. Ya bukannya seuzon ya, kayaknya kalau dia nggak putus sama yang sebelah sono dia nggak akan bisa dapat hiburan kayak gitu kali. Aku males soalnya berantem sama laki-laki yang jiwanya kayak perempuan tuh males gitu. Apalagi kemarin Hilda mengaku statusnya dengan Billy sudah sebagai teman biasa. Lantas mungkinkah Billy cemburu hingga makin dihantui rasa takut kehilangan Hilda? Statusnya ya nggak tahu lah, doain aja lah yang terbaik. Baik-baik cek gitu doang, biasa doang, masih baik. Karakter Hilda yang cuek serupa jinak-jinak merpati seakan makin membuat Billy bingung bagaimana menakar cinta wanita yang pernah serumah dengan Chris Hatta tersebut. Pada saat yang sama cinta Billy makin menggebu. Bahkan dari mulut Hilda sendiri keluar ungkapan, jika sebelum video bersama bulenya di Bali beredar luas, jauh-jauh hari Billy sudah mewanti-wanti Hilda agar tak marah apalagi cemburu. Enggak, soal cewek bule itu aku udah tahu. Udah tahu sebelumnya juga dia ada telepon, dia di Bali juga dia ngomong aku ke Bali ya gitu bareng sama Mami Niki. Saat Billy tengah terpuruk baik secara pikiran, perasaan yang teraduk hingga membuat fisiknya ambruk, Hilda yang lebih dulu punya jam terbang pacaran seolah berada di atas angin. Maka wajar jika kemarin Hilda masih tampak lebih segar menghadapi pertanyaan awak media. Ia makin percaya diri sebab wajah cabinya kini mulai menirus setelah rutin menjalani sejumlah treatment dan perawatan di sebuah klinik kecantikan. Karena pipi aku kan cabi banget kan, pengen tirus aja gitu muka aku gitu. Jadi minta sama dokter Mike gitu, yang namanya perawatan di sini kan harus konsultasi dulu, nggak bisa sembarangan gitu. Tambah cantik lah, harus lah ya dok. Ya. Jadi abis jagain Billy di rumah sakit gitu ya, Hilda langsung cus
Perawatan, mau tiruskan wajah ya. Boleh aja, asal jangan jadi kayak strawberry. Strawberry kan lancip. Iya, betul. Aduh, aduh, jadinya kan kayak mengerucut banget. Nah, itu Mengerucut hubungannya dengan Billy. Waduh. Yang satu lagi nyari perhatian, nanti iya. sakit gitu tadi. Oh gitu. Memang itu gimmick kah atau? Bukan gimmick, memang cari perhatian karena ada permasalahan, karena takut ketinggalan. Billy udah kena perangkapnya Hilda, jadi dia nggak bisa lepas. Jadi gimana caranya untuk mencari perhatian ya sakit, dia kan akan datang Jadi gitu loh. mesti terus menarik perhatiannya gitu. Padahal kalau menjauh, Billy menjauh, yang rugi Hilda. Iya juga. Nanti nggak bisa treatment nanti, nggak bisa perawatan nanti. Aduh. karena kan memang aduh, emang sakitnya itu kan kemarin juga netizen pada bilang kalau misalnya itu adalah gimmick dan segala macam. Kita pun juga akhirnya kan nggak tahu nama masa sakit masih aja diomongin sama netizen mah bener. Kasihan tuh ya. Iya kasihan, emang lagi sakit dan cari perhatian aja. Iya, gitu. maklum lah namanya lagi seneng-senengnya ya. Tapi ini lagi pahit-pahitnya juga nangis paling. Aduh, tapi ngelihat hubungan mereka ini ke depannya lanjut apa Walaupun lanjut, gimana sih? nggak akan lama. Walaupun lanjut ya, nanti kalau sampai jenjang pernikahan, cuma sebentar, nggak akan lama, nggak akan ada yang kuat. Hanya laki-laki tertentu yang bisa kuat dengan kemampuan dan keinginan banyak kehayalan seorang Hilda. Iya. Karena Hilda banyak keinginan yang fantasinya wow. Kita juga bisa ngelihat itu di Chris Hatta ya sebenarnya. Iya, betul. Oke, cinta yang kuat memang tidak akan mampu mematahkan fondasi sebuah hubungan nih buat Willy dan juga Hilda. Semoga cintanya menjadi realita yang indah lah ya gitu. Oke, pemirsa selanjutnya ini serempet punya serempet. Oh maksudnya ngomong punya ngomong ya. Ada yang nyerempet pengendara motor nih. Vicky Prasetyo katanya dituding tidak bertanggung jawab. Waduh, selengkapnya cek this out. Pasca insiden sang istri Angel Elga keguguran, angan-angan Vicky untuk memiliki sang gladiator pun sirna. Saat itu pula romansa cinta Vicky dan Angel mereda. Tapi tiba-tiba publik dikejutkan oleh beredarnya video yang menunjukkan adanya insiden kecelakaan. Kendaraan Vicky tampak menyerempet pengguna jalan lainnya, hingga ia berusaha berdamai dengan pengendara. Mana tahu ketemu Vicky di depan mobil habis nabrak motor. Oh my god. Dari kejauhan memang tak tampak kerusakan berarti, namun dari insiden kecelakaan ringan itu justru mencuat postingan jika Vicky tak bertanggung jawab pada pengendara yang disenggol kendaraannya. Pada postingan itu, Vicky baru mengganti kerugian sekitar 300.000, sementara biaya penggantian spare part mencapai 1 juta. Kabarnya korban sudah mencoba mengkonfirmasi lewat akun Instagram Vicky maupun Angel Elga, tapi ia malah diblokir. Memang belum jelas siapa korban insiden kecelakaan ringan itu. Tapi belum tuntas duduk perkara postingan itu, tiba-tiba sebuah video yang menampilkan sosok pengacara yang mengaku mewakili kliennya tiba-tiba muncul dengan pengakuan menuding Vicky telah melakukan tindakan wan prestasi dan penipuan. Kuasa hukum Mbak Aziza Fitri dalam kasus dugaan tipu gelap, ya, tipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh saudara Vicky Prasetyo. Hingga kini memang pihak Vicky belum mengklarifikasi semua rumor yang beredar. Entah apakah mungkin kabar tersebut hanya sensasi semata atau sungguh-sungguh ingin menagih tanggung jawab dari sang Casanova asal Bekasi ini. Entahlah. Wow, jadi langsung dua masalah Kasus, gitu ya, ya. betul, Ada betul. dua kasus, ada yang nyerempet sama penipuan Ya, gitu tiba-tiba. ngeri Ini kayaknya Vicky itu nggak luput dari masalah-masalah demi masalah. Ya karena gitu, dibuat Mbak. sendiri. Sebenarnya gini, hanya mungkin maaf ya, kejadian agak seberapa mungkin bagi seorang Vicky, tapi bagi orang yang memang terkena musibah seperti itu, dan seorang Vicky yang katanya dan seorang istrinya yang katanya sangat kaya dengan uang 1 juta, bisa mengasih lebih, itu harusnya lebih bisa ibadah. Udah mencelakai tapi langsung diblokir, perasaannya gimana ya? Kalau dibalik ke keluarganya seperti itu juga pun nggak akan terima juga. Benar. Seperti itu. Oke lah kalau begitu. Apapun masalahnya ya diselesaikan saja dengan gentle dan juga baik-baik ya. Belajar tanggung jawab. Betul sekali. Next, suasana haru ini menyelimuti babak battle round dalam The Voice Kids Indonesia Season 3. Check it out. Saat
tampil di babak grand audition hingga melaju ke babak Battle Run The Voice Kids Indonesia Season 3 sudah pasti menjadi impian setiap peserta. Semua itu butuh kerja keras dan latihan. Hal itu kini dirasakan oleh Selo dan Fari. Nggak nyangka sih Kak. Yang pertama sih mental, kedua kualitas. Teman-teman aku suaranya bagus-bagus banget dan berkarakter, jadi tapi harus tetap optimis. Di babak Battle Run ini mereka harus bersaing dengan 2 rekan satu timnya. Lantas persiapan apa yang telah mereka lakukan untuk tampil maksimal di babak Battle Run agar melaju ke babak selanjutnya? Untuk persiapannya sih aku cuman latihan dikit buat improvisasinya yang dikasih sama coach, sama latihan sama teman-teman aja, udah. Yang pertama sih mental, kedua kualitas. Ada yang berbeda di Battle Round kali ini. Siapkan tisu kalian, karena keputusan coaches siap bikin baper. Takut dipisahkan gitu. 1, 2, 3, enjoy! This is the last battle round. The Voice Kids Indonesia, Kamis 6 September, jam 7.15 malam. Eksklusif di GTV.